Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacakan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah perasaan sebenarnya yang tak berkomunikasi denganmu. Perasaan sebenarnya yang tak berkomunikasi denganmu. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang nggak cocok, wajar-wajar aja. Harus kamu pilih dan kamu pilih. Kalau kamu mau energinya terfokuskan hanya untuk kamu, silahkan baca pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram ya. Kalau energi bersama santai-santai aja ya. Dan pembacaan ini bisa untuk tua dan muda, yang penting 18 tahun ke atas, bisa untuk perempuan dan laki-laki, dan bisa juga untuk segala jenis kondisi hubungan, yang masih pendekatan, yang baru pacaran, yang sudah jadi suami istri gitu ya. Dan juga bisa tertukar periode waktunya, bisa sudah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi ke depannya, dan terbolak-balik energinya dengan orang yang kamu pikirkan. Oke, kita lihat siapa sebenarnya keadaan seseorang yang sedang tak berkomunikasi sama kamu. The World. Sepertinya orang ini tuh lagi fokus sama dunianya dia sendiri. Dia sedang fokus dengan dirinya sendiri. Ini juga adalah orang yang sedang berusaha konsentrasi mungkin sama dirinya sendiri ya, dirinya sendiri, kehidupannya sendiri, keadaannya sendiri, teman-teman ya. Jadi kayak ada sesuatu yang sedang ingin dia pikirkan, dia renungkan, dia kerjakan, dia rencanakan, apapun itu ya. Karena ada energi Ten of Swords. Orang ini sedang dalam situasi terpuruk ya, khususnya secara mentalitas. Jadi mungkin sekali orang ini mengalami energi down, energi stres, energi nggak tenang, energi nggak siap, energinya nggak semangat dan sebagainya ya. Begitu banyak stres dan hal-hal yang menekan dia, teman-teman ya. Dan orang ini adalah orang yang punya banyak sekali emosi kekecewaan. Mungkin sekali ada hal-hal yang bikin dia kecewa, terluka, ada energi trauma yang mungkin belum kelar. Dia mungkin belum bisa move on dari banyak hal-hal yang bikin dia berpikiran negatif. Jadi secara garis besar saat ini dia itu mungkin sekali dalam situasi yang nggak baik-baik aja, dan mungkin sedang lebih banyak memakai logika dan pemikiran dia dalam menghadapi situasi dan keadaan. Jadi kayak sekarang itu lebih mengutamakan aku harus gimana duluan deh gitu ya, daripada mungkin mengutamakan perasaan. Jadi perasaan itu sesuatu yang dia kesampingkan, teman-teman. Ada energi Wheel of Fortune, karena dia merasa sepertinya kok segala sesuatu itu tidak cukup beruntung, tidak cukup kondusif, tidak cukup berkepihakan sama dia, teman-teman. Di sini energinya. Jadi mungkin sekali kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin sekali secara finansial juga memang tidak baik-baik saja, secara keuangan juga mungkin tidak kondusif. Nah, dan ada energi Seven of Swords. Ini juga adalah orang yang dengan sengaja atau tanpa sengaja, sangat mungkin ada energi yang dia sembunyikan dari kamu. Mungkin sekali ada hal-hal yang dia tidak ucapkan, tidak dia sampaikan ya, dan dia memilih untuk diam. Ini juga adalah orang yang diam-diam mendiamkan kamu. Orang yang mendiamkan kamu ya, tiba-tiba ngilang, tiba-tiba nggak ngomong, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba hilang aja gitu ya. Sehingga kamu sangat mungkin banyak banget berpikir, kenapa ya, ada apa? Aku udah ngomong dari kemarin nih, salah satu kartu yang lagi jadi favorit aku banget ya. Aku suka, jadi kayak to the point gitu loh bacanya. Kira-kira ada apa ya antara kamu sama orang ini? Selain memang keadaan dia nggak baik-baik aja, dia nggak ada komunikasi sama kamu ya, dan secara ekonomi atau secara keuangan nggak baik-baik aja. Ada apa sebenarnya? Perasaan dia sebenarnya yang tak berkomunikasi sama kamu. Ada energi mirror. Sepertinya kamu tuh sama dia punya energi saling mirroring.
Kalian mungkin punya keras kepala yang sama, punya ego yang sama, punya trauma yang sama, mungkin juga punya energi ketakutan yang sama, ya. Atau dia itu, misalnya ya, kamu itu sulit percaya sama orang, dia juga mungkin sulit percaya sama sesuatu, ya. Mungkin kalau energi kamu banyak pesimis, ya, dia juga sangat mungkin energinya pesimis, teman-teman, ya. Ada kesamaan kamu sama dia dalam beberapa hal. Forgiving, ya. Sangat mungkin orang ini banyak kesalahan sama kamu. Kamu juga mungkin seringkali memaafkan orang ini. Tapi kamu mencoba untuk move on, tapi kok sepertinya energi kesalahannya itu mungkin saja adalah energi yang kayak terus diulang, ada kesalahan lain lagi, ya. Atau memang situasi yang ada antara kamu sama dia itu memang mungkin harus banyak banget ditoleransi, banyak banget di ngertiin, banyak banget dimaafkan, ya. Self-righteous, ya, righteous. Sangat mungkin sekali hubungan dengan orang ini banyak membawa perjalanan spiritual bagi kamu ataupun bagi dia, ya. Kalau yang aku lihat, jadi sangat mungkin banget kamu sebenarnya sering banget kasih dia nasihat, masukan, kayak gitu, ya. Dan masalahnya sangat mungkin banyak hal-hal yang belum dia lakukan, dia sampaikan tapi tidak dia lakukan, atau rencana-rencana yang belum jadi kenyataan atau belum bisa diwujudkan. Itu juga yang mungkin menjadi sebuah alasan kenapa dia mendiamkan kamu, karena belum bisa, ya, mewujudkan apa yang harusnya diwujudkan. Ada energi empty di sini, juga ada energi kekosongan. Sangat mungkin banget kamu menjalankan hubungan dengan orang ini tapi rasanya malah jadi kosong, jadi hampa, karena mungkin itu tadi, ya, banyak fokus dia ke arah dirinya sendiri. Ada ego juga mungkin di sana. Dia mungkin juga banyak hal-hal yang dia sembunyikan dari kamu. Kamu mungkin sudah banyak memberi hal sama dia tapi rasanya jadi kayak kosong, kayak hampa. Ada beberapa yang mungkin merasa seperti nggak dianggap dan sebagainya, gitu loh. Oke, kita lanjutkan. Lalu bagaimana sekarang sebenarnya perasaan dia ke kamu? Ingat teman-teman, aku hanya baca kartu apa adanya, ya. Oke. Ada energi Six of Cups dan ada energi King of Swords. Sebenarnya ada, dia terpikir mungkin kalian bisa kembali, bisa rekonsiliasi, kayak gitu, ya. Cuman kalau yang Sora lihat, dia itu menyadari bahwa saat ini banyak hal yang harus dia pikirkan sesuatu yang lain sebelum dia bisa rekonsiliasi sama kamu, ya. Sebelum dia bisa kembali mungkin memperbaiki hubungan dia sama kamu dan sebagainya. Karena di sini ada energi dia tuh sedang berpikir, ya, bagaimana dia bisa menyelesaikan situasi dan keadaan dia, mengatur segalanya. Banyak hal yang sedang dia coba analisa dan pikirin, gitu, ya. Orang ini orang yang sedang kepikiran sama bagaimana solusi penyelesaiannya sebelum dia bisa rekonsiliasi sama kamu, karena menyadari, ya, mungkin sekali banyak proses-proses di sana, ya, banyak hal-hal yang belum bisa dia realisasiin sama kamu, gitu loh. Ya, sebenarnya dia rasain hard work. Teman-teman, aku harus bilang apa adanya, bahwa di kartunya Sora saat ini dia menyadari bahwa yang terutama, perasaan dia sebenarnya terutama adalah ngomongin kerja keras soal finansial, ya. Jadi saat ini situasi finansial atau keuangan menjadi prioritas utama, ya. Resilience, karena dia menyadari kalau dia harus tangguh, dia harus kuat, dia harus bisa untuk melewati segala situasi yang ada ini, ya. Jadi orang ini sedang dalam situasi fokusnya untuk bertahan, ya, dengan situasi dan keadaan dia. Dan orang ini menyadari bahwa dia belum cukup dewasa secara perasaan emosi, emotional maturity. Orang ini menyadari bahwa dia berdealing dengan situasi dan diri sendiri yang belum bisa untuk dewasa secara emosi, secara perasaan, mungkin belum bisa menjadi seseorang yang layak, yang tangguh, gitu loh, ya, yang kuat,
yang bisa benar-benar jelas dengan apa yang dia mau, tidak lagi galau, tidak lagi kiri dan kanan, lebih bisa memahami. Kalau sekarang kan mungkin sekali dia belum bisa ya, secara emosional tuh belum cukup dewasa, belum bisa cukup mengemong mungkin ya. Dan ada energi strength ya, orang ini sedang berusaha untuk bertahan ya. Bertahan, dan dia cuma bisa tahu bahwa perasaan dia sama kamu yang sebenarnya adalah kamu itu punya energi sangat lemah lembut sama dia. Sebenarnya secara intuisi kamu sudah tahu bahwa orang ini itu sekarang fokusnya lagi ke hal yang lain ya, bahwa orang ini sebenarnya masih kepikiran kamu, memilih untuk tidak berkomunikasi ya, karena orang ini juga sedang kontemplasi teman-teman. Selain kerja keras, orang ini mungkin sedang kontemplasi, dia sedang berpikir dia harus gimana atau dia harus bagaimana gitu loh ya, untuk mungkin banyak perenungan secara emosi ya, untuk ngomongin soal partnership ya. Jadi dia juga sedang merenungkan ya soal hubungan untuk soulmate atau hubungan untuk jangka panjang itu akan gimana. Dia sedang benar-benar berpikir apa yang harus diambil keputusan gitu ya. Karena ada energi legacy, orang ini punya suatu beban di pundaknya, harus bisa bertanggung jawab sama keluarga, atau dia tulang punggung keluarga juga teman-teman. Sehingga yang saat ini dia rasakan adalah mengutamakan hal yang realistis, artiannya mengamankan dulu situasi keuangan dia yang belum aman. Dan sekarang banyak hal sedang transisi di dalam hidupnya dia. Keadaan dia lagi banyak yang transisi teman-teman. Dia menyadari berada dalam situasi yang banyak sekali transisi. Banyak sekali pergeseran. Banyak sekali perubahan ya. Defense. Orang ini fokusnya lagi bertahan teman-teman ya. Saat ini yang di dalam pikiran dia adalah bagaimana dia caranya bertahan terhadap situasi dan keadaan ya. Sedang banyak berpikir new ideas, lagi cari ide, mungkin untuk cari pemasukan tambahan gimana, untuk memperbaiki situasi keuangan dia gimana ya. Dan ada perseptif ya, dan orang ini sedang juga merenungkan tentang sudut pandang dia sendiri ya. Sedang banyak berpikir, sedang banyak melihat juga apa yang akan harus dia rencanakan ke depannya sebelum dia ambil tindakan ya. Karena orang ini sekarang sedang benar-benar bingung ya, tidak bisa melangkah, energinya stagnan teman-teman. Karena di sini ada energi dualitas, ada begitu banyak energi percabangan ya. Saat ini fokus dia nggak ke kamu seutuhnya ya. Entah itu memang dia harusnya tadi ya bercabang ke yang namanya mikirin soal keuangan, bercabang mungkin ada yang lain selain kamu. Jadi di sini cabangnya itu ada banyak sebenarnya, nggak cuman 2 doang ya kalau yang aku lihat. Dan bagaimana perasaan dia sebenarnya? Secara memori, banyak kenangan bersama dengan kamu itu masih dia ingat sangat-sangat kuat sekali ya. Banyak hal ya. Oke, dan kamu punya energi ketenangan, kelembutan ya, secara emosional. Iya, namun dengan banyaknya masalah, fokusnya dia nggak bisa lagi sama ya. Fokusnya dia tidak bisa lagi cuma satu ya. Karena saat ini jadi fokus dia adalah memenangkan situasi dan keadaan gitu loh ya. Karena orang ini sekarang seperti sedang berhati-hati ya. Dia tuh sedang berhati-hati, sedang banyak yang dia pertimbangkan, sedang banyak yang dia renungkan ya. Dan sedang berfokus untuk mengembangkan kemampuan diri teman-teman. Jadi orang ini lebih banyak fokus ke arah mengembangkan kemampuan diri, karena dia mungkin sadar banget ya, kalau kemampuan dia bisa berkembang ya, baru dia bisa perbaiki situasi sama keadaan dia. Apa yang dia rasakan sebenarnya? Aku selama ini banyak berbohong sama diri aku sendiri ya teman-teman. Jadi kamu nggak usah kaget ya. Jangankan mungkin hal yang nggak jujur sama kamu, dia sama dirinya sendiri aja banyak nggak jujur ya. Banyak mungkin denial, banyak menghindar. Kalau ada apa-apa bukannya menyalahkan diri sendiri, tapi menyalahkan misalnya situasi dan keadaan. Aku malu dengan apa yang aku lakukan dengan hidup aku. Jadi sebenarnya orang ini juga tidak berkomunikasi sama kamu karena dia malu. Malu sama dirinya sendiri,
Malu sama apa yang sudah terjadi, malu sama keputusan dia, malu sama perkataan dia, janji dia mungkin ya. Ada sesuatu di mata kamu yang bikin dia sangat terpesona. Ya. Dan dia merasakan energi sama kamu tuh sebenarnya sangat-sangat intens ya. The energy between us felt amazing. Ada perasaan luar biasa di energi di antara kalian. Namun aku takut ya untuk menjadi sepenuhnya terbuka sama kamu. Orang ini belum siap ya, secara mentalitas, secara ekonomi, secara pikiran. Walaupun tidak ada kamu, itu seperti adanya perasaan yang kosong ya, missing piece. Kamu tuh seperti pelengkap untuk dia, kamu tuh seperti puzzle pelengkap untuk dia. Dan di satu sisi lain ada suara batin yang merasa kamu tuh sebenarnya adalah sesuatu yang harusnya untuk dia. I know you're the one for me. Namun dia juga merasa bersalah karena dia sudah bikin kamu merasa putus asa, sedih dengan situasi dan keadaan yang gak menentu ya. Dikecewakan ada yang lain. Dia berharap kamu bisa terima dia padanya dengan segala kelebihan dan kekurangan dia. Aku merasa aku tidak layak untuk mendapatkan kamu. Orang ini merasa nggak layak ya. Dan sekarang situasi sangat-sangat rumit. Dan aku mencoba untuk kabur dengan perasaan aku sendiri ya. Orang ini benar-benar sedang berjuang ya, sedang bingung sendiri teman-teman kalau aku lihat ya. Bingung sama dirinya, bingung sama perasaannya, lari karena energinya benar-benar nggak stabil. Jadi apa yang mungkin akan terjadi ke depannya? King of Cups. Teman-teman, orang ini butuh waktu ya untuk bisa meyakinkan perasaan dia sendiri, untuk bisa membulatkan perasaan dia sendiri. Ada energi Queen of Wands. Kalau kamu mengharapkan dia ada pergerakan, kalau kamu mengharapkan tuh ada komunikasi, kalau Sora lihat di sini, kamu perlu untuk pertimbangkan soal masa depan juga ya. Karena orang ini belum siap untuk mengolah emosi dia sendiri, belum cukup dewasa. Tadi kan udah dibahas ya, belum mature gitu loh. Two of Swords, balik lagi, pilihan ada di tangan kamu juga gitu ya. Kalau dia tidak bisa memilih, kamu harus bisa memilih, kamu harus bisa menegaskannya. Karena sekarang pun kamu energinya jadi ikutan bingung. Banyak dari kalian yang masih stagnan dalam energi ini. Coba deh, kamu juga banyak refleksi, nggak cuma dia yang refleksi, kamu juga refleksi ke diri kamu sendiri. Apa yang kamu maui, apa yang kamu inginkan, kebenarannya seperti apa? Ya, jangan sampai kamu jadi restrictions ya. Kamu membatasi diri kamu sendiri karena sudah terlalu, entah itu terlalu sayang, terlalu cinta, terlalu bucin, apapun lah ya namanya gitu ya, tanpa berpikir dan menyadari hal-hal lainnya. Coba deh, kamu banyak meditasi dulu ya. Apakah memang kamu mengharapkan orang ini sesuatu yang sehat atau enggak gitu ya? Karena di sini nampaknya banyak yang, nggak cuma dia yang denial, banyak dari kalian juga yang, mohon maaf agak keras kartunya hari ini, banyak juga yang masih denial gitu loh ya. Di depan mata sebenarnya apa, tapi ya mencoba untuk kabur dari sana gitu. Mungkin sudah terlalu banyak pertanda yang menandakan bahwa hubungan ini harusnya berakhir, kamu harusnya dewasa memikirkan ke depan, tapi seperti ada sesuatu yang mungkin menahan kamu ya. Masih banyak hal-hal yang belum terungkap teman-teman. Secret Pass. Kartu aku cuma nasehatin bahwa ini satu hubungan yang sangat mungkin akan menguras banyak emosi ya. Oke. Karena sepertinya energinya masih sangat jauh ya, far away gitu ya. Jadi secara fisik ataupun secara emosi. Jadi kalau kamu mau mengharapkan banyak sama orang ini, ya kamu seperti terpasung nggak kemana-mana, jalan di tempat dengan hubungan seperti ini gitu loh ya. Karena energinya memang berbeda, kamu sama dia tuh energinya berbeda, energi yang apa ya, ibaratnya nggak, pada saat ini tidak sejalan ya. Dia harus selesai dulu dengan diri dia sendiri gitu loh. Tuh kan, sepertinya kamu harus mulai melihat sudut pandang yang lain ya.
lihat sudut pandang yang lain. Jadi jangan cuma lihat dari satu sudut pandang aja teman-teman ya, karena memang kalau Sora lihat orang ini masih secara emosional perlu untuk diproses, karena kamu sebenarnya masih punya banyak perjalanan panjang ya di depan yang lebih positif gitu loh ya. Tapi balik lagi, setiap perjalanan orang kan aku cuma bisa kasih masukan. Kalau kamu masih mau break walaupun sebenarnya perjalanan harusnya dilanjutkan, kamu memilih untuk menetap di orang ini, kan aku nggak bisa ngomong apa-apa ya. Tapi kalau aku lihat, kalau kamu berani melangkah ya keluar dari situasi yang tidak jelas ini, karena dia juga harus selesai dulu dengan situasi dia, kamu lanjutkan perjalanan kamu, ada harapan positif ke depannya ya. Tapi balik lagi, manusia itu kan kadang-kadang memaksakan apa yang dia mau. Aku cuma bisa kasih gambaran, orang ini masih berproses banget ya. Dia perlu emosinya stabil, dia perlu secara pikiran juga stabil, baru dia bisa kembali sama kamu. Tapi aku juga nggak bisa bilang itu berapa lama, karena terlalu rumit, terlalu banyak hal yang harus dia selesaikan dulu sendiri. Dan kalau sudah ngomongin Ten of Swords, itu perjalanan sangat panjang gitu loh ya. Untuk teman-teman yang mungkin Sora izin mau promosi, masih ada gelang kelembutan bulan, harganya 250.000 di Instagram Sora atau di Tokopedia Sora, harganya 270.000. Lebih mahal ada komisi Tokopedia. Untuk buat kamu membulatkan tekad dalam mengambil keputusan lebih jelas, ada energi vision, ada energi firasat batin yang jelas ya. Infinity adalah lambang cinta tanpa batas, dan Star adalah lambang dari harapan positif. Oke? Dan silakan dibeli dan diorder, berhubung masih ada ya. Aku udah booster juga dengan energi kelembutan dan menambahkan aura untuk lebih tenang teman-teman ya. Dan silakan diorder, karena kalau sudah habis aku tidak bisa orderkan lagi ya, karena ini PO impor teman-teman, cantik banget aslinya ya. Silakan dipesan teman-teman cowok, kamu bisa kantongin kalau nggak mau dipakai ya. Dan saat ini stoknya semakin sedikit. Terima kasih yang sudah beli ya, dan Sora masih tunggu yang mau beli, stok terus berkurang. Kita coba lihat astrologi yang terungkap, cek Sun, Moon, Rising, Venus, oke? Aries, Virgo, Gemini, Capricorn, Scorpio, dan Cancer. Oke, dicek ya Sun, Moon, Rising. Sekarang kita ke alfabet. Untuk teman-teman yang mau dibacakan tarot secara online, masih bisa. Mau dibacain online bisa, mau dibuatkan video juga bisa. Atau teman-teman mau ketemu sama Sora karena berada di Jakarta dan sekitarnya juga boleh banget. Silahkan hubungi DM Instagram atau bahkan belajar untuk mengembangkan skill tarotnya sendiri. Bisa nggak Kak belajar? Bisa ya. Kalau ada dasar ilmunya ya bisa diajarin dong. Tapi tergantung lagi orangnya mau niat belajar apa enggak ya. Kayak kamu sekolah aja, butuh biaya, butuh waktu, butuh tenaga ya. Oke, ditunggu ya. Atau yang mau baca Bazi buat tahu jalan hidup sendiri biar lebih jelas dan tidak ngawang-ngawang ya. WQREV NWURLT VFACVJ 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora tunggu belanja dan personal readingnya. Dan jangan lupa main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Terima kasih Sahara aku. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.